cara bakteri itu bisa menginfeksi manusia atau manusia. Pertama, ya, ini masuk ujian ya, makanya ada gambar-gambar, tolong perhatikan ya. Kalau ada tulisan nggak mesti ditulis, gambar ini yang diperhatikan. Pertama, misal dia masuk melalui pembuluh darah, ya. Bakteri itu banyak cara masuknya. Ada melewati mata. Nggak percaya kalian melewati mata, coba kucek matanya sekarang, pasti merah. Ya, itu masuk melalui mata. Yang kedua masuk melalui hidung. Korek aja hidungnya lama-lama pasti kilap. Ya. Kemudian melalui telinga, kemudian melalui mulut, melalui kulit, dan terakhir melalui pembuluh darah. Nah, yang sering banyak itu, yang cepat dia mengalami infeksi, keadaan infeksi adalah melalui pembuluh darah. Misal, dia tertusuk paku. Pernah kena paku? Enggak. Jadi kalau misalnya kalian kena paku misalnya, amit-amit gitu ya, atau ada pasien kalian kena paku. Hal yang pertama dilakukan adalah keluarkan darahnya dulu. Keluarkan darahnya, jangan dihambat darahnya untuk keluar. Kenapa? Dengan darah yang keluar itu ada bakteri juga yang ikut keluar. Ya, kalau kita misalnya kena yang lain, usahakan darahnya diberhentikan gitu. Tapi kalau misalnya kena paku atau kena sesuatu yang sekarang, ya, ada contohnya. Ya, selanjutnya. Jadi usahakan untuk darahnya untuk keluar ya, apalagi paku yang berkarat, karena itu dapat menyebabkan tetanus. Ya, karena ada namanya bakteri Clostridium tetani. Ya, kalau kena tetanus orangnya bisa kejang-kejang. Ya. Nah, misalnya dia kena paku, ya, kena paku atau kena duri, maka ya, pertama kali bakteri itu masuk melalui lapisan kulit epidermis, kemudian dermis, menuju ke pembuluh darah. Ya, menuju pembuluh darah, bakteri itu dilepas masuk ke dalam tubuh. Lihat, ada respon imun yang pertama kali akan menangkap. Siapa dia? Singa. Singa. Ada sistem imun pertama kali menangkap. Siapa dia? Makrofa. Ya, paham ya? Ada sistem imun yang pertama kali menangkap. Ya, salah satu contohnya makrofag. Kalau ditanya sistem imun apa yang dia berada di deretan terdepan, namanya sel fagosit. Salah satu contohnya dari paling sering adalah makrofag. Kalau ditanya selain makrofag apa lagi? Neutrofil, basofil, eosinofil, sel dendrit, sel NK, gitu ya kan? Yang waktu imunologi sudah saya jelaskan. Jadi ketika bakteri itu masuk, maka langsung disambut sama mereka, gitu ya. Ketika ada bakteri masuk, langsung dipeluk sama mereka. Nama prosesnya apa? Fagositosis. Ya, langsung dipagositosiskan, dimakan. Nah, setelah dimakan, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Dibawa. Enggak selanjutnya sebelum dibawa. Iya, disisakan. Terus apa lagi yang selanjutnya? Kira-kira? Mereka melepaskan Sinyal. minta bantuan dulu, ya kan? Melepaskan sinyal. Oh, ini rumah kita kemasukan virus, kemasukan bakteri ini. Kan ini mereka nama sinyal apa? Jelas ya? Nah, sinyal sitokin nih. Nah, sitokin yang dilepaskan sama si fagosit tadi, sel fagosit ya. Contohnya tadi sudah saya jelaskan banyak. Sel fagosit tadi, sitokinnya itu akan membuat teman-temannya pada datang nih. Dari jauh mereka pada datang pembuluh darah. Kenapa mereka datang? Karena sitokin keluar, ya kan? Nah, masalahnya adalah kalau sitokin itu keluar akan terjadi perubahan fisiologis. Ada orang itu tusuk paku ketawa. Nah, yang ada apa? Kesakitan kan? Kenapa bisa sakit? Karena sitokinnya keluar. Jelas? Ya, jadi kalau ditanya kenapa kena paku, kena pisau itu sakit ya? Karena sitokin keluar. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut. Yang ini dulu, yang ini. Pelan-pelan, yang ada gambar saya jelasin sampai paham. Jelas ini? Jelas ya? Oke. Kemudian fungsi sitokin yang lainnya adalah sebagai sinyal. Selain sebagai sinyal, dia untuk membuat pembuluh darah menjadi lebar. Namanya apa?
membuat pembuluh darah jadi lebar? Tunggu, saya mau nanya. Tadi ada kebakaran di darat. Iya. Di mana? Niaga Pak. Niaga. Hah? Niaga. Di stasiun Pak, stasiun anak kata. Nah, ini ada suatu kebakaran. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Misalnya tempat kebakaran itu jalannya sempit. Bisa nggak mobil kebakaran ini? Bisa nggak? Nggak. Cara satu-satunya gimana? Melebarkan. Dilebarkan. Kalau di sini terjadi infeksi, nggak mungkin jalan pembuluh darah kita sempitkan. Otomatis harus kita apain? Lebarin. Itu adalah fungsi sitokin. Melebarkan pembuluh darah biar banyak itu sistem imun yang datang ke situ. Paham? Makanya kalau lihat itu, apa contohnya Pak kalau pembuluh darah lebar? Ya, waktu gatal-gatal, warna apa kulitnya? Merah. Ada kan pembuluh darah, kalau dia lebar, nampak darahnya lewat, pembuluh darah mengalir ini, karena warnanya merah, gitu ya. Nah, warna merah itu menandakan pembuluh darah lagi vasodilatasi, melebar. Maksudnya itu apa? Biar si sistem imun banyak yang lewat sih, jangan dipotong. Ya, nanti kalau sudah nggak infeksi lagi, gatal-gatalnya hilang, warna merahnya dia hilang kan? Nah, pembuluh darah normal kembali. Paham? Oke. Ini clear ya? Udah paham ya? Oke. Kemudian, ini kan bakterinya masuk ke dalam, langsung ditangkap sama si sistem imun. Apakah semua bakteri ditangkap? Enggak. Masih ada yang lepas kan? Iya. Kayak kancil ya kan? Masih ada yang lepas. Yang lepas itu akan merusak sel. Misal, ini sel satu berderet, sel semua, mau sel apa aja, sel paru-paru kah, sel hidung, sel kulit semua berderet ini kan. Ketika ada bakteri yang lepas satu, dia akan menargetkan sel tersebut. Misal dia targetnya sel ini. Ketika dia mau menghancurkan sel ini, caranya adalah dia cari reseptornya. Sesuatu yang mau berefek harus dikatakan sama reseptor. Dia cari reseptornya. Oh, reseptornya seperti ini. Ngeklop dia, klop nih. Binding, reseptor binding, artinya apa? Berikatan dengan reseptor. Ketika dia berikatan dengan reseptor, masuk dia ke dalam, masuk ke dalam tubuh si sel kan. Apa yang dilakukannya di sana? Dia mengembangkan dirinya, dia memperbanyak dirinya dengan cara mengambil nutrisi dari kita. Salah satunya adalah asam folat. Makanya orang yang terinfeksi biasanya anemia. Nah, mukanya pucat kan? Kurang darah. Kenapa? Karena asam folat dalam sel kita diambil sama si bakteri untuk bereproduksi, memperbanyak diri. Sementara sel kita yang sudah diambil asam folat jadi lisis, pecah, rusak, hancur, selesai. Makanya semakin banyak sel yang rusak, maka semakin parah sakit kita. Dia menginfeksi satu, rusak satu. Ini semua berjeret, semua rusak semua. Kalau sudah seperti itu, maka timbullah gejala suatu penyakit. Berat parahnya, ringan beratnya suatu penyakit infeksi tergantung berapa banyak ini sel yang sudah rusak dibuat sama bakteri. Kalau sel yang rusak cuma beberapa, nggak akan parah infeksi. Makanya ada orang yang infeksi mesti bisa kerja dan segala macam. Tapi ada orang yang infeksi tidur aja nggak sanggup ngapa-ngapain. Kenapa? Selnya sudah rusak semua. Kalau sudah seperti ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Memberikan antibiotik. Kenapa harus diberikan antibiotik? Kenapa? Iya karena infeksi. Tahu ya? Kenapa? Supaya reproduksinya tidak nambah banyak Pak. Kenapa supaya produksinya tidak banyak? Enggak, yang sederhana aja. Kenapa harus kita berikan antibiotik? Oke, satu. Ada lagi yang sederhana. Ini benar jawabannya benar. Yang sederhana. Karena sistem imun sudah dikelabui. Kalau sistem imun nggak dikelabui, bisa nggak sampai sini ya? Bisa. Paham ya? Makanya ada orang temannya pilek, dia nggak pilek. Kenapa? Sistem imunnya nggak bisa dikelabui sama virus pilek namanya tadi. Paham kan? Ada yang sakit nih, satu kelas misalnya dia sakit. Ini sakitnya ini. Bukan sistem tubuhnya kebal, nggak ada yang namanya kebal. Bukan dia bukan cucu limbah. Bukan. Maksudnya apa? Sistem imunnya nggak sulit untuk dikelabui sama si bakteri tadi. Sehingga ketika bakteri itu masuk semua, si mereka langsung siap semua. Nah, temannya yang sakit bisa dikelabui sama bakteri. Bakteri musuh, masuk satu. Akhirnya semakin banyak sel yang rusak, menjadi sakit. Paham? Ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya, kenapa kita memberikan antibiotik?
untuk membantu sistem imun yang telah dikelabui. Ya, untuk membantu sistem imun yang telah Jadi kabur. bukan sistem imun yang sudah kalah. Sistem imun nggak akan kalah. Dia akan tetap berperan, tapi dia butuh bantuan. Kalau ditanya, Pak, ada nggak penyakit yang membuat sistem imun kalah? Ada, namanya HIV. HIV adalah suatu penyakit infeksi yang membuat sistem imun kita kalah. Kita kalah telak dia, ya, kalah telak. Tapi kalau infeksi lainnya, sistem imun nggak kalah, hanya butuh bantuan berupa obat antibiotik. Jelas ya? Tahunya pemberian antibiotik dengan cara demamnya tidak turun-turun. Salah satunya adalah penyakit tipes. Penyakit tipes adalah penyakit dengan suhu demam yang sulit untuk turun. Kalau kalian kena tipes atau ada pasien kena tipes, maka anjurkanlah minum paracetamol langsung 2 tablet. Kalau dia nggak mau 2 tablet, kasih yang 40. Kenapa? Kalau dia minum yang 500, nggak turun. Salmonella typhi nama ininya, Salmonella typhi nama bakterinya. Salmonella typhi dia responnya cepat, dia gesit ininya bakterinya, sehingga ini bisa dikelabui sama dia. Otomatis ketika ini dikelabui, mereka kehilangan jejak si bakteri tadi. Misalnya gini, logika sederhana. Misalnya ada maling dalam suatu komplek, ya, satu komplek. Maling itu gesit segala macam. Dikelabuinya para penjaganya segala macam. Apa yang kita lakukan untuk menangkap maling? Apa? Bukan dikepung, apa lagi? Iya, kita lakukan jebak. Bagaimana cara jebak? Bunyikan alarm. Kalau bunyikan alarm, satu komplek pasti keluar. Gimana dia mau loloskan diri? Paham maksudnya? Itu yang dilakukan tubuh. Bunyikan alarm, demamnya naik. Alarmnya nggak turun-turun ya, demamnya nggak turun-turun. Nanti ada pertanyaan. Saya bawa perkuliahannya pakai logika aja, nggak usah pakai ini. Jadi paham ya. Dia bunyikan alarm untuk apa? Mengepung si bakteri tadi. Karena sistem imun sudah dikelabui sama dia. Kalau dibunyikan alarm, otomatis semua sel yang ada di ujung pada bangkit. Melari kemana dia? Nggak bisa. Masalahnya adalah alarm yang dibunyikan nggak dimatikan. Akibatnya apa? Ya demam terus dia. Nah, bahayanya kalau demam terus bisa merusak sistem saraf. Efeknya adalah orang bisa kejang. Kalau demamnya tetap masih 39, 40 paling tinggi, nggak masalah. Tapi kalau sudah 41, 42, dikhawatirkan orang yang kejang. Kenapa bisa kejang? Karena yang mengontrol demam, suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus ada di sistem saraf pusat, di otak. Kalau dia terlalu tinggi mengontrol suhu tubuh, bisa mempengaruhi sistem saraf pusat, orang yang bisa kejang. Makanya nggak heran ada balita yang step kan? Iya. Nah, suhu tinggi kenapa? Nggak sanggup sistem sarafnya untuk menahankan tingginya demam. Makanya paling bahaya dari demam pada balita adalah stepnya. Kalau sistem saraf pusat terpengaruh, efeknya cuma ada 2. Satu kejang, satu tidur. Cuma ada 2 efeknya. Konvulsi, kejang, atau sedasi. Nanti tidur. Ya. Jadi jangan sampai sistem saraf pusat terpengaruhi. Karena nggak semua obat bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat. Dia harus menembus yang namanya BBB, blood-brain barrier. Ya. Nah, ada juga bakteri yang bisa menembus BBB, namanya bakteri meningitis. Gitu ya. Dia dapat membuat penyakit radang selaput otak atau meningitis. Nah, makanya obat yang diberikan, antibiotik yang diberikan juga harus dapat menembus BBB tadi. Salah satunya adalah antibiotik yang dapat larut dalam lemak. Apa contohnya? Golongan penisilin dan cefalexin. Ya. Ini ada pertanyaan? Jelas? Ya. Alarm tubuh untuk menangkap bakteri namanya Ngomong. Makanya ada obatnya bayi-bayi pinter kan? Ya. Pergi demam ya. Saya tanya nih, yang sudah sebesar ini, sudah setua ini, Ya Allah. demam itu penyakit atau bukan? Bukan. Jadi apa? Alarm. Selain alarm lah, alarm itu bahasa kita. Sinyal. Terus selain sinyal itu bahasa kita juga. Apa kira-kira?
Reaksi 50 tubuh. kali tahu bahwa ya itu adalah aplikasinya. Selain itu, Gejala. gejala seperti itu. Jadi penyakit itu nggak akan langsung datang. Dia kasih dulu gejala. Orang kena sakit jantung, nggak langsung dia kena jantung. Dia kasih dulu tanda bahwa nanti kalau tanda ini dia nggak pedulikan, maka akan terjadi suatu penyakit. Contohnya penyakit jantung. Apa tandanya? Orangnya hipertensi. Terus urusan hipertensi nggak diobatin, di ujungnya pasti kena sakit jantung. Nah, jadi kalau ada orang bilang, oh dia sakit jantung, kok tiba-tiba sakit jantung, oh itu bohong. Enggak, kenapa? Dia nggak peduli. Udah berapa tahun atau berapa bulan dia hipertensi, dia nggak peduli sama hipertensinya. Tiba-tiba pada suatu keadaan jadi suatu penyakit. Tubuh kita dirancang atau diciptakan sama Yang Maha Kuasa itu sudah sempurna. Maksudnya gimana? Kalau ada suatu penyakit, tubuh kita nggak langsung terkena penyakit. Ada tanda-tanda. Salah satu tanda-tandanya adalah demam kan? Kalau kita demam berarti tubuh kita mau terjadi suatu penyakit. Belum jadi penyakit, tapi mau jadi penyakit. Kalau kita nggak ngeh, kita nggak peduli, maka jadi penyakit. Makanya ada obat yang dia bekerja mengobati dan mencegah, ya kan? Ada kan? Mencegah dan mengobati. Mencegah itu supaya apa? Supaya kita tidak jadi penyakit. Kalau mengobati sudah terjadi penyakit. Itu harus diketahui sama orang farmasi. Kapan diberikan obat untuk mencegah? Kapan diberikan obat untuk mengobati? Ya. Misalnya paracetamol itu untuk mencegah atau mengobati? Mengobati kan? Emang ada yang meminum paracetamol sebelum demam? Ya. Ada yang tanya? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, lihat ini tadi ya. Ada si bakteri masuk. Siapa yang pertama kali nyerang? Nama selnya namanya sel fagosit. Ya kan? Diambilnya nih kan? Ini bakteri ini. Nah, diambilnya sama si fagosit, sel fagosit tadi, kemudian dimakannya kan? Nah, ada beberapa cara. Pertama dia makan, kemudian dia sisakan, gitu kan? Kemudian dia lari. Satu lagi dia lepaskan sinyal supaya temannya datang. Nah, ketika dia lepaskan sinyal, ini makrofag lepaskan sinyal namanya sitokin. Sitokin itu akan pergi ke otak dari hipotalamus, ya, dari hipotalamus. Contoh sitokinnya ini, TNF alpha, tumor necrosis faktor alpha, interleukin 1. Nah, kalau mereka dilepaskan sama makrofag, maka tujuan mereka adalah selain memanggil teman-teman yang lain, mereka juga akan pergi ke hipotalamus. Efeknya akan terjadi peningkatan suhu, jadilah demam. Jelas. Kemudian, kenapa orang demam badannya meriang, nyeri-nyeri? Karena selain si sitokin ini meningkatkan suhu, dia juga akan membuat peningkatan yang namanya enzim COX, siklooksigenase. Enzim COX ini kalau dilepaskan, dia akan manggil anaknya, namanya prostaglandin. Dalam hal ini, untuk meningkatkan suhu, dia panggil anaknya namanya PGE2, prostaglandin E2. Kalau prostaglandin E2 dipanggil, maka suhu tubuh akan meningkat. Ada pertanyaan? Jelas ya? Udah di luar kepala semua ya? Nggak ada yang masuk ya kan? Ya. Oke, lihat. Ini dari temperatur normal. Kalau ditanya temperatur normal manusia itu 36,37. Temperatur demam berapa? 37,5 ke atas. Ya, jadi dia terjadi peningkatan. Nah, jadi peningkatan suhu, ya, sehingga alarmnya ini, wah ini ada musuh, gitu ya, dia selain lepaskan sinyal, dia akan berkoordinasi sama sel T. Ada dijelaskan, tolong help gitu kan? Nah, dia akan masih sel T penolong. Mana bentuknya? Ini oke diambil. Pakai tangannya MHC kelas 2, Mayor Histocompatibility Complex 2. Tangannya si sel T helper. Selain dia memberikan si antigen tadi, bakteri tadi yang dia sisakan dari makannya semua, dia juga lepaskan sinyal. Nah, salah satu sinyalnya ini akan pergi ke tempat yang lain untuk mengambil teman-temannya. Satu sisi dia akan pergi ke otak berapa membunyikan alarm. Jelas? Kira-kira sinyalnya bagus? Bagus. Kenapa bagus? Karena badan sakit kepala, badannya panas,
Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ya. Kapan dia dikatakan bagus? Kapan dia dikatakan bagus alat? Kalau jumlahnya tidak terlalu tinggi. Kalau jumlahnya terlalu tinggi akan terjadi namanya badai sitokin. Nah, badai sitokin ini akan menyebabkan kerusakan organ. Kalau dia terlalu tinggi, dia bukan hanya menghancurkan bakteri, tapi merusak organ kita. Apa contohnya? Kalau dia terlalu tinggi di paru-paru, ya paru-paru kita bisa ditembak-tembakin sama dia semua. Akhirnya apa? Terjadi gagal nafas. Orang yang meninggal. Ya. Nah, hati-hati si sitokin ini. Bisa nggak kita mengontrol supaya sitokin yang nggak terlalu banyak keluar? Bisa. Dengan apa? Penggunaan obat yang namanya imunosupresan. Salah satu contoh obatnya apa? Golongan steroid, itulah ya, golongan yang mereknya. Ya, golongan steroid apa contohnya? Metronidazole, dexamethasone, betamethasone, metazone, gitu ya. Belakangnya sonson gitu kan. Nah, obat-obat tadi golongan steroid itu berfungsi untuk menekan si sitokin ini supaya tidak terlalu banyak dia keluar. Akibatnya apa? Respon radang akan turun. Makanya dia bisa digunakan untuk radang. Tapi sistem imun pada mati semua dibuat sama si steroid. Efek samping dari steroid adalah penurunan sistem imun. Makanya dia tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dia berikan dalam jangka waktu yang panjang, dikontrol sistem imun. Kenapa? Nanti sistem imun bisa ngedrop. Kalau sistem imunnya ngedrop, dia nggak sembuh-sembuh penyakit. Gitu ya. Nah, kalau sekali dua kali salah. Pertanyaannya, kalau tadi kan golongan steroid, dexa dan teman-temannya. Kalau dia nyeri Pak, kami pakai obat asamafenamat. Asamafenamat bisa menurunkan si sitokin enggak? Tidak. Asamafenamat dia hanya menghambat si prostaglandin, bukan si ini. Sementara si dexa dan teman-temannya selain menghambat si sitokin, dia juga menghambat ini. Jadi lebih bagus mana kira-kira? Dexa. Gimana? Lebih bagus steroid atau NSAID? Nah, ini saya kasih tahu lagi, kalian jangan sampai kalah nanti ya sama dokter atau perawatnya. Kalau ditanya, seseorang yang mengalami radang, kalau dia radang tanpa nyeri yang gini, radangnya tinggi, radang 100, nyerinya di bawah 100, maka obat yang harus diberikan adalah kortikosteroid. Karena kortikosteroid kerjanya menurunkan radang, tapi tidak signifikan sama nyeri. Tapi kalau nyerinya terlalu tinggi, radangnya nggak terlalu tinggi, maka berikan NSAID. NSAID dia tidak terlalu signifikan mengurangi radang, tapi dia signifikan mengurangi nyeri. Kenapa? Nyeri itu dihasilkan sama prostaglandin. Yang menghambat prostaglandin tadi siapa? NSAID kan? Asamafenamat dan teman-temannya kan? Makanya kalau nyerinya terlalu tinggi, kasih NSAID. Tapi kalau radangnya terlalu tinggi, kasih kortikosteroid. Ngerti? Ya? Ngerti aja? Yang kalian yang udah kerja tadi, ya, misalnya aduh pas saya sakit, ada pasien, pas saya sakit gigi Pak, gitu kan, udah buka ini, oh kalian berpikir radang, tapi sakitnya cuma sakit banget ini, dia nyeri, apakah dikasih dexa? Nah, coba, dia enggak, tapi dia nyeri, enggak tertarik lagi nyerinya gitu, apa yang kalian kasihkan? Kombinasi Pak. Apa? Kombinasi. Kalian tahu jalur inflamasi? Tahu kan? Dexa kan kerja di atas kan? Yang NSAID kerja di bawah. Kalau kalian kombinasi ada gunanya nggak? Nah, misalnya gini, kalian ingin bunuh orang, potong kepalanya sama potong kakinya, itu orangnya kan kita ingin menghambat si radang dan ingin menghambat nyeri. Kira-kira kita pilihnya yang mana? Nyeri. Kan tadi saya bilang tingkat nyerinya sama radangnya lebih tinggi mana? Oh, aku nyeri banget ini radangnya segini misalnya. Aku nyeri banget, maka yang kalian pilih NSAID atau kortikosteroid? NSAID. Kenapa? Karena nyerinya lebih tinggi. Kenapa NSAID? Pertama, dia mengurangi nyeri dulu. Orang kalau nyeri nggak nyaman kan. Sementara radangnya akan hilang sendiri kalau nyerinya juga hilang. NSAID juga kan sebagai anti radang, anti inflamatori kan, non steroid, anti inflamasi.
tapi dia nggak signifikan bukan nyerinya, tapi nyerinya langsung maksudnya turun. Dia nggak signifikan mengurangi radang, tapi nyerinya akan berkurang signifikan. Kalau kalian kasih Dexa, memang radangnya berkurang, nyerinya tetap ada. Ngerti? Yang paling parah adalah kalau kalian kombinasikan. Di situ orangnya bolong kamu. Ya. Nah, itu masalahnya. Kalau dikombinasikan, pertama efek sampingnya tinggi. Yang kedua, ya hilang Pak, sakitnya hilang. Ya benar hilang karena ada insight-nya. Benar hilang ada insight-nya. Gitu ya. Masalahnya Pak, efek sampingnya terlalu tinggi. Nanti pasiennya bisa mengalami namanya gastritis. Ya. Ya cobalah kalian dikasih seperti itu, kalian orang awam gitu. Nah ini Dexa sama Mepinal, asam mefenamat, diminum sekaligus. Ya nyerinya hilang, sakitnya kan ada asam mefenamat. Gitu. Tapi Dexanya itu apa? Gitu. Kayak dia di dalam, aku kerja apa ya? Lomo gitu. Karena kakinya udah dihancurkan, dia di atas gitu. Aku kerja apa? Gitu. Nah kan kasihan Dexanya, menjatuhkan reputasinya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu udah nyeri, ya kita nanti akan bahas tentang nyeri ya di pertemuan selanjutnya, karena tentang tulang dan sendi. Kalau ada orang nyeri nggak bisa mempan dikasih NSAID yang non selektif. NSAID kan ada dua, selektif dan non selektif. Yang non selektif ya sama mefenamat, ibuprofen, keterolak dan teman-temannya. Kalau nggak mempan atau tidak hilang nyerinya diberikan yang non selektif, maka kalian berikan yang selektif. Apa contohnya? Celecoxib, etilecoxib, atau merek dagangnya Celebrex, Arcoxia. Nah, itu lebih safety ke lambung. Makanya kalau orang sakit lambung biasanya diberikan yang itu. Hanya, makanya dia lebih mahal harganya, ya kan? Dan diminum cuma sekali. Mahal. Kenapa? Dia safety sama lambung, gitu ya. Dia aman sama lambung. Tapi kalau kalian kasih yang non selektif, asam mefenamat, ibuprofen, ketoprofen, kemudian meloxicam, piroxicam, diclofenac, wah itu lambungnya habis itu. Ya. Makanya kalau ditanya, aduh sakit lambung, ada sakit lambung nggak? Ada. Langsung berpikir ini bisa dikasih yang non selektif. Yang selektif ya, selektif COX-2. Jadi lambungnya aman. Tapi pertanyaannya adalah efek sampingnya juga lebih besar. Apa efek sampingnya? Dia dapat menghambat namanya dia dapat menghambat yang namanya ini prostasiklin. Nah, kalau prostasiklin dihambat, otomatis darah akan beku terus. Kalau darahnya beku, bisa lewat nggak? Bisa lewat nggak darah beku? Jadi gumpalan, nyumbat, penyakit stroke. Makanya obat golongan NSAID selektif tidak boleh diberikan pada orang yang punya riwayat sakit jantung. Ya, memang dia bagus, nyerinya anti nyeri kuat dan safety buat lambung, tapi enggak safety buat kardiovaskular. Semua obat anti radang bahaya terhadap penyakit jantung. Hati-hati penggunaan obat pereda nyeri sama orang yang punya riwayat sakit jantung. Ingat ya, dia dapat meningkatkan tekanan darah, dia dapat menyumbat pembuluh darah karena dapat mengentalkan darah, dan dia dapat membuat yang namanya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Ya, jelas ya? Oke. Darurat ya. Ini ada ada nigen, virus atau bakteri atau apa yang masuk ke dalam, kemudian dia makan. Ya kan? Nama prosesnya apa? Kemudian apakah dia makan semua? Tidak. Gitu kan? Disisakannya, kemudian dia lari, panggil si penolong, tolong. Mana yang ditolong? Nah, kami kan datang masuk sel tadi. Sel T akan memanggil temannya namanya sel B. Jadi cara melepaskan sinyal. Pasti sinyal harus lepas. Ya, namanya itu ya kan? Sel B kemudian nangkap ini si antigen yang ditangkap. Oke, bentuknya seperti ini. Akan dibuatkan senjata. Tapi sebelum dia buatkan senjata, dia belah dulu dirinya. Satu memori, satu plasma. Yang buat senjata yang mana? Plasma. Yang plasma akan buat senjata namanya antibody. Antibody akan spesifik terhadap satu jenis penyakit saja. Makanya kalau ditanya, tubuh akan kuat kalau sering sakit. Ya.
Tubuh akan kuat kalau kenapa? Ketika kita sakit akan terbentuk antibodi. Kalau sering-sering sakit berarti banyak antibodinya. Tapi apakah ada mau sakit sering-sering? Makanya ada cara lain. Apa caranya? Divaksin. Imunisasi. Ya. Kemudian antibodi akan datang ke depan menembak satu-satu itu musuhnya. Apakah antibodinya akan ikut mundur setelah selesai peperangan? Oh, tentu saja tidak. Dia akan mengingat terus kan? Yang mengingat namanya sel B. Sel B memori akan pergi ke plasma. Plasma, kamu tadi buat senjata apa? Oh, IgE. Udah dia buat IgE, tugasnya aja di depan. Nungguin aja. Sampai kapan dia nungguin? Sampai kita mati. Dia akan tetap nungguin di situ. Misalnya datang lagi virus polio, langsung tembak. Tapi kalau datang virus campak, ya dia diam aja. Karena dia nggak disenjatai dengan virus campak. Makanya supaya virus campaknya bisa mati, ya imunisasi campak. Biar datang lagi jadi imunoglobulin atau antibodi yang khusus untuk campak. Semakin banyak imunisasi, berjejer mereka semua di depan. Paham? Ya. Jadi kalau ditanya, semakin sering orang sakitnya, semakin banyak antibodinya. Tapi bukan keseringan sakitnya, ada waktunya. Ya. Dan kalau ditanya, apa parameter seseorang itu dikatakan sehat? Kalau dia sakit. Apa parameter seseorang itu dikatakan sehat kalau dia sakit? Kenapa? Kalau dia sakit akan bentuk seperti ini. Jadi dia sehat, sistem imunnya mesti bekerja. Ada sistem imun yang nggak bekerja, apa itu? Orang HIV. Orang HIV ini sistem imunnya nggak bekerja. Kalian tahu HIV itu virus yang paling pintar dan nggak ada obatnya sama sekali. Kerjanya atau si HIV itu bisa membuat ini semua pada tidur inaktif, dia putus jembatannya. Ketika dia putus jembatan ini, bisa nggak makrofag manggil? Ini bisa terjadi kan? Dulu dia bukannya apa? Mati makrofagnya dibuat sama virus HIV. Senang, HIV-nya langsung menghancurkan mereka. Makanya sampai sekarang nggak ada obat HIV. Ya, bahkan ada obat Zidopudin, Lamivudin yang di pasaran itu kan ada. Kalau di rumah sakit itu, nah ini untuk obat paketan seorang HIV. Benar, ada obatnya Zidopudin, Lamivudin, gitu kan, obat-obat antiviral lainnya. Tapi obat itu bukan untuk membunuh virus, tapi untuk membuat virusnya jadi mandul, sehingga HIV-nya nggak makin banyak. Misalnya jumlahnya 10, dia tetap aja 10 kalau dia minum obat. Kalau nggak minum obat bisa jadi 100. Tapi bisa bunuh nggak? Enggak. Sama juga kayak kalian cacat. Dikasih obat apa kamu? Asiklovir. Ketika diberikan asiklovir, itu bukan membunuh virus herpes zoster namanya ya. Virus cacat itu namanya herpes zoster. Bukan membunuh virusnya, tapi membuat virusnya tidak semakin banyak. Kalau jumlahnya ada 10, tetap aja 10 dia, nggak jadi 100. Tapi kalau nggak minum asiklovir, dia akan bertumbuh jadi 100. Paham ya? Beda sama antibiotik sama anti jamur. Dia memang tugasnya membunuh, bukan membuat mandul, tapi membunuh. Kalau antibakteri, antibiotik yang membunuh bakterinya selesai, bakteri mati. Anti jamur yang membunuh jamurnya mati. Tapi kalau virus, antivirus bukan membunuh, tapi membuat virusnya tidak bisa berkembang biak atau dalam tanda kutip jadi mandul. Ya, jumlah virusnya tetap terkontrol, nggak membuat pasiennya jadi parah. Nanti ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nah, ya, oke. Ini udah jelas ya, clear ya. Kemudian, nah ini dia. What is? Yang intinya. Udah belajar sama Bu Maya belum? Belum. Udah 3 pertemuan belum ketemu sama Bu Maya? Belum. Bikin PPT dong. Ada kasus atau apa yang bisa bikin sendiri? Iya. Sendiri sekali. Gitu juga? Iya. Kalian suka gitu? Enggak. Saya ikutan ya? Jadi daring aja kita ya, bikin tugas gitu sendiri. Ya ada plus minusnya ya. Nggak boleh semua. Oh enggak boleh gitu. Ya, saya juga ngajar gini ada minusnya juga. Mungkin kalian ngantuk, bapak ngomong apa gitu. Kalau dari kan hanya apa saya bisa tidur gitu kan. Ya, ada plus minusnya. Ada yang suka, oh pak ngajar aja di depan, saya suka dengerin. Ada yang enggak juga. Ya tahu saya walaupun dalam hatinya suka apa suka. Jangan ditipu. Dosen itu bisa baca muka kalian semua. Ada ininya, tesnya. Jadi kalau kami nggak lulus tes itu nggak bisa jadi dosen. Nanti kalau kalian jadi dosen, pasti ada tesnya itu.
Iya. nama itu latihan namanya pekerti. Pekerti itu membaca semua watak orang. Jadi nggak ada asesor gila. Ini bisa baca. Ya, asesornya jadi orang. Dia berlatih seperti kalian gitu. Kita baca ini orang ini suka sama kita atau enggak, atau dia benci atau enggak. Jadi apapun respon muka kalian sama saya tahu. Tapi nggak mungkin kan? Oh kamu ini ya? Ya, masih. Nah ini deh. Nanti kalau ada permasalahan dalam praktikum, bukan permasalahan sama dosennya ya, maksudnya apa ada masalah tugas atau apa namanya itu kasus gitu ya, kita bisa diskusikan gitu. Masalahnya apa? Kalau dalam kasus tugasnya kasus infeksi ya, infeksi atau materi infeksi kan, intinya gini, saya kasih pengarahan biar kalian paham tentang infeksi. Infeksi itu ada tanda atau cara untuk kita bisa mengetahui orang ini infeksi atau tidak. Jadi nggak sembarangan obat bisa diberikan, gitu ya. Cara pertama adalah dan paling efektif adalah dengan cek darah. Yang minggu kemarin sudah saya kasih tahu kan, ketika orang masuk rumah sakit darahnya diapain? Dicek. Diambil. Darahnya diambil dibagi menjadi dua. Yang satu dibuat kultur untuk menentukan itu bakteri apa di dalam. Biar kita bisa berikan nanti. Yang satu lagi dites biokimia darah. Nah, mungkin kalian pernah ngecek darah kan? Nah, ya kan? Salah satu parameter yang menandakan seseorang itu infeksi yang paling sering dilihat adalah melihat kadar apa? Apanya? Logika sederhana lagi kan? Tadi mereka yang banyak-banyak ini namanya apa? Darah itu ada berapa komponennya? Tiga. Apa aja? Leukosit, terus trombosit. Eritrosit kan untuk membawa sumber makanan, nutrisi, oksigen kan. Leukosit tugasnya untuk berantem. Jadi mereka namanya apa ini? Trombosit fungsi untuk membukukan darah. Makanya kalau ada luka, lukanya berhenti darahnya itu tugasnya si trombosit, ya. Bukan berperang tugasnya, hanya membukukan darah supaya darah nggak banyak keluar. Sekarang saya tanya, ini mereka namanya apa? Kalau terjadi infeksi mereka meningkat atau berkurang? Meningkat. Meningkat kan? Ya. Jadi kalau ternyata hasil labnya pasiennya dikatakan infeksi, apa yang pertama kali kalian lihat? Menurun, kira-kira. Meningkat. Kan tadi kalau terjadi infeksi mereka banyak atau sedikit? Banyak. Tapi leukositnya naik. Ini dia ya. Leukosit. Normalnya 5 sampai 10.000, 10,3 mikroliter, ya. 5 sampai 10.000 mikroliter. Kalau lebih, ada pasien tuan-tuannya sudah menurun dengan kadar leukosit 15.000, oh udah langsung infeksi. Jelas ya? Kalau lebih dari 10.000, ya. Pertanyaannya, infeksi apa? Ya tunggu nanti, kan ada kultur yang selanjutnya dari. Oh ternyata infeksi Staphylococcus. Oh ternyata infeksi Pseudomonas. Jadi makanya ketika diambil darah kalian itu jadi dua dia. Satu masuk lab mikrobiologi, satu masuk lab biokimia. Yang mikrobiologi untuk mengetahui antibiotik apa yang bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan lab biokimia untuk melihat parameter apa yang berbeda pada pasien yang sakit ini. Kalau dia infeksi, otomatis parameter pertama yang dilihat adalah leukosit. Kalau leukositnya tinggi lebih dari 10.000 pas dia infeksi. Dan ini dua, mikrobiologi sama biokimia pasti sejalan. Kalau ada bakteri di sini, otomatis leukositnya tinggi. Jelas? Ada pertanyaan? Satu-satu kayaknya saya bahas. Ada pertanyaan? Berarti yang dilihat pertama infeksi apa? Leukosit. Selanjutnya, selain mulai leukosit, ada yang namanya basofil, eosinofil, limfosit, monosit. Ini kan yang tadi kan yang di depan-depan tadi kan saya bilang kan. Iya. Sel apa namanya? Sel kan mereka yang di depan-depan tadi kan, yang di awal. Masih ingat nggak? Atau saya ulang ini? Nggak usah. Ini kan, ini kan mereka kan, eosinofil, basofil gitu kan. Namanya sel Leukosit. Ya, ini ya namanya sel fagosit. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi infeksi pasti mereka tinggi.
Basofilnya normalnya antara 0 sampai 1. Kalau terjadi infeksi bisa aja 3. Kemudian eosinofil bisa aja 5. Kemudian limfosit bisa aja 60. Monosit bisa aja 10. Misal contoh kasus. Kalau ada si eosinofil itu 5 di sini. Kemudian leukositnya 7. Dia infeksi enggak? Coba saya ulangi lagi. Eosinofilnya 5. Iya. Ya, clear ya? 5 ya. Iya. Leukositnya 7. Dia infeksi enggak? Enggak. Kasih alasannya lah. Jawabannya pasti ada 2. Ya, enggak. Enggak ada yang lain. Dia infeksi enggak? Enggak. Ayo. Dia infeksi enggak? Infeksi enggak Mas ini? Kira-kira? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Karena leukositnya tidak tinggi. Jadi mereka bukan leukosit ini. Mereka bukan leukosit ya? Sel darah apa jadi? Jadi yang menghakikan di depan tadi. Nah, jadi dia apa jawabannya? Satu orang. Senang nih gitu. Ayo. Infeksi atau enggak? Ya, mana aja? Infeksi atau enggak ya? Kenapa ya? Karena yang basofilnya tinggi. Karena yang basofilnya tinggi. Tadi yang di awal yang berperang siapa? Leukosit. Tapi leukositnya 7. Iya. Bingung deh. Sarwana. Ayo, gimana? Tawat. Gimana dekat? Kenapa ini? Tapi normal kok. Ayo, dapatlah soal kayak gini ya. Udah jawab. Mana aja? Basofilnya. Ayo, Tingginya jauh. iya. Ini 5 misalnya. Di luar dari batas normal. Ini 7. Normal. Dia infeksi. Apa? Nah, itu dia. Apa? Gejala? Kenapa bisa gejala infeksi? Ya, lihat ini. Ya. Tadi yang di depan siapa? Fagosit kan? Ya. Eosinofil, basofil kan? Ya. Kalau mereka tinggi, belum tentu si tuan-tuan besarnya di belakang juga tinggi. Makanya kalau mereka tinggi, tandanya apa? Masih infeksi awal, belum terjadi infeksi atau gejala infeksi. Kenapa? Yang masih tinggi adalah yang di depan, tapi yang di belakang yang mau menghasilkan masih normal. Kapan dikatakan infeksi? Kalau ini sudah lolos dari pantauan mereka semua, sehingga apa? Sampai dia pada ini semua. Nah, kalau ini semua sudah bangkit, pasti leukositnya tinggi, itu dikatakan infeksi. Tapi kalau masih di awal-awal, dia masih gejala, masih tanda-tanda, oh misalnya demam. Kenapa? Yang masih bergerak yang di awalnya dulu. Paham? Yang masih di awalnya dulu, di lini terdepan dulu yang masih bergerak. Makanya mereka jumlahnya banyak, gitu ya. Tapi leukositnya kok masih normal? Iya, karena bakterinya belum sampai ke dalam, masih dicegah dulu sama mereka nih. Nanti kalau bakterinya bisa lolos, baru mereka pada naik semua. Itulah disebutnya. Jelas? Perlu antibiotika? Nah, perlu antibiotika? Baru gejala. Tidak. Perlu antibiotika? Kenapa? Karena baru gejala. Ya, karena masih belum Gejala. infeksi, baru gejala. Biarkan sistem imun kita bekerja. Mana tahu mereka bisa menghancurkan, ya kan? Ya. Minum obat dong, Ya. ya kan? Ada orang aku meriang cuma tidur aja sembuh, ya kan? Bukan masalah itu kan? Nah itu dia di sini pelajaran. Maka kalau pikir aku meriang ada, udah tidur dulu bentar istirahat. Ketika kita istirahat, mereka bekerja lebih optimal, sehingga penyakitnya kita tanpa minum obat ya sembuh. Bangun tidur udah fresh lagi, ya. Nah ada orang yang gejala meriang, gejala tidur juga, Kenapa? aja jadi penyakit. Nah, karena badannya sudah merobos masuk, ya. Paham ini? Mungkin Dah.
Gilirnya ini ya, basophil, eosinofil, limfosit, monocyte. Kemudian lihat ini, ada yang namanya LED, laju endap darah. Ya, laju endap darah. Kalau ini perempuan kurang dari 15, laki-laki kurang dari 10. Kalau laju endap darahnya lebih tinggi, berarti menandakan dia infeksi. Laju endap darah, maksudnya darah itu mengendap itu dalam waktu berapa milimeter per jam. Kalau semakin tinggi semakin cepat, berarti semakin tinggi semakin cepat kan dia mengendap kan, berarti dia infeksi. Ya, paham? Kemudian apa lagi? Ini HB. Apa itu HB? Hemoglobin. Oksigen dalam darah. Nah, jumlah kadar oksigen dalam darah. Kalau kita ada HB hemoglobinnya ini. Ya, jumlah oksigen dalam darah. Lihat di awal tadi. Kalau perempuan HB-nya 12 sampai 14, kalau laki-laki 13 sampai 16. Bila seseorang terkena infeksi, maka bakteri akan mengambil si asam folat. Asam folat bahan dasar pembentukan darah. Ingat, apa bahan dasar pembentukan darah? Ada 3. Asam folat, zat besi, cyanokobalamin. Vitamin apa itu? Kalau asam folatnya diambil sama bakteri, otomatis darahnya sel darahnya akan berkurang. Kalau sel darah berkurang, kadar oksigen yang terikat sama darah juga akan sedikit atau berkurang. HB-nya akan menurun. Makanya orang infeksi biasanya mukanya pucat, anemia. Kenapa? HB-nya drop. Biasanya diberikan obat penambah darah biar HB-nya naik lagi. Paham? Kalau HB-nya turun, maka dia khawatirkan dia mengalami infeksi. Dia khawatirkan apakah semua yang HB turun karena infeksi? Tidak. Misalnya kekurangan darah juga bisa, anemia, gitu ya. Salah satunya juga karena infeksi. Kemudian apa lagi contohnya yang lain? Trombosit nih, trombosit. Trombosit tadi fungsinya itu apa? Membekukan darah. Dia jumlahnya 150 sampai 400.000 mikroliter. Ya. Dia hanya boleh keluar saat perdarahan. Hanya boleh keluar saat perdarahan. Contoh penyakitnya apa? Yang menyebabkan trombosit ini drop yaitu DBD. Virus dengue akan menghancurkan keping darah. Trombositnya namanya keping darah. Virus dengue akan menghancurkan keping darah. Otomatis keping darah atau trombosit kita akan ngedrop. Siapakah yang membutuhkan darah? Tidak ada. Efeknya apa? Akan terjadi perdarahan. Makanya disebut dengan demam berdarah. Darahnya bisa keluar dari telinga. Kenapa? Trombositnya drop, nggak ada yang membutuhkan darah. Darah kita nggak keluar dari telinga, nggak dari mata ini karena trombosit kita normal. Kalau trombosit kita ngedrop, bisa keluar darah dari manapun, gitu ya. Karena nggak ada mereka yang membutuhkannya. Makanya disebut dengan demam berdarah. Paham? Jadi trombositnya harus normal. Cara satu-satunya untuk mengobati DBD biasanya itu trombosit. Parastamol, kemudian antibiotik itu hanya simptom. Simptom itu mengobati gejala. Karena dia demam, dikasih parastamol, ya. Tapi untuk meningkatkan DBD-nya, dikasih suplemen. Suplemen apa? Bisa suplemen penambah darah atau suplemen yang bisa meningkatkan trombosit atau vitamin, ya. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Kemudian yang ini, lihat. Ada namanya ALT atau AST atau SGPT SGOT. Itu namanya SGPT SGOT. Ini biokimia untuk melihat fungsi hati. Ada yang bisa sakit hati? Ada Ada siapa Vidya? Coba dicek SGPT-nya ya. Perempuan itu kurang dari 23, laki-laki kurang dari 30. Kalau mereka itu terlalu tinggi, ya, kalau mereka terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit liver, kok besar, peradangan hati. Penyakit liver apa? Orang sering bilangnya sakit kuning. Sakit kuning itu karena bilirubinnya terlalu tinggi. Ini mereka terlalu sama ini semua. Kalau ini tinggi pasti bilirubin tinggi. Bilirubin total itu dia lebih 1 maksimal. Bilirubin itu dia warnanya kuning.
Kalau terjadi penyakit liver, peradangan pada hati, contohnya hepatitis, maka bilirubin dapat menembus pembuluh darah. Akibatnya apa? Dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke kuku, masuk ke mata, warnanya jadi apa? Kuning. Jadi warnanya kuning. Gitu. Paham? Jadi jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau jumlah terlalu banyak, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke seluruh tubuh. Kalau dia ke mata, jadi matanya jadi kuning, ke kuku kukunya jadi kuning. Nah itu bisa sebagai prediksi dia sakit liver, ya. Kemudian itu untuk hati ya. Kemudian kalau untuk ginjal, apa yang harus dicek? Yaitu nih, lihat, ada kreatinin, ada ureum, ada bun, ada asam urat. Ya, minimal kalian harus tahu ya, racun yang ada di dalam tubuh yang dia setiap hari dikeluarkan lewat urin ada 4 minimal ya kalau pertama namanya kreatinin, nih tulisannya kreatinin. Yang kedua ureum, ya ureum. Yang ketiga bun, blood urea nitrogen. Yang keempat asam urat. Makanya kalau ada seseorang kena asam urat, berarti ginjalnya sudah mulai menurun. Kenapa? Asam urat itu harus dibuang lewat kencing, makanya kencing kita bau. Karena ada 4 ini tadi. Kalau nggak ada 4 ini, kencing kita wangi. Kenapa bisa bau pesing? Karena ada 4 ini tadi, racun semua. 4 ini ada dalam darah. Loh Pak, mereka kok ada dalam darah? Jelas, manusia makan semuanya. Tadi pagi kalian makan yang berwarna pemanis ya kan, yang dirasakan. Segala macam kita makan. Itu kan mengandung racun. Racun itu nggak boleh ditinggalkan dalam darah. Kalau ditinggalkan dalam darah, nanti dia dapat merusak organ. Salah satu organ dirusaknya adalah hati. Makanya dilakukanlah namanya metabolisme. Sudah belajar tentang farmakokinetik? Lagi. Sedang belajar. Nah, nanti di farmakokinetik akan belajar namanya metabolisme. Metabolisme adalah perubahan senyawa racun, baik obat, makanan, menjadi senyawa tidak beracun lagi melalui namanya enzim CYP atau sitokrom P450. Tempatnya di mana? Di hati. Makanya kalau ditanya, organ tubuh manusia yang paling besar adalah hati. Karena tugasnya adalah mendetoksifikasi racun. Makanya kenapa sampai sekarang kita nggak mati makan makanan yang beracun tadi saya sebutkan, karena ada hati. Racun yang tadi kita makan akan dikeluarkan dalam bentuk yang 4 tadi. Ureum, kreatinin, asam urat, sama bun. Itu akan dikeluarkan, dicuci lagi, disaring lagi sama namanya organ ginjal. Ginjal adalah mesin cuci tubuh kita. Tugasnya menyaring senyawa racun tadi biar tidak terreabsorpsi, diserap kembali. Racun yang tadi sudah sampai di ginjal akan dibuang lewat kencing. Makanya kencing kita, kalau ditanya kencing steril atau enggak? Steril. Kencing itu steril. Kalau kencing itu ada bakterinya, berarti kita kena ISK. Tapi kalau kita sehat-sehat aja, berarti kencingnya steril. Pak, kalau steril boleh diminum. Kenapa nggak boleh diminum? Karena mengisi racun, nah itu kan. Ya, mau kepepet Pak. Kilo. Makanya kalau di agama kita ada namanya halalan thayyiban. Ya. Dia halal, tapi nggak tahu kenapa dia racun. Baik itu halal. Dia nggak ada bakterinya itu. Halal, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu itu nggak bisa membuat tubuh jadi sehat. Nah, jadi kalau ditanya sama kalian, urin itu steril nggak? Steril, tapi beracun. Nah, pertanyaan gini logika ya. Tadi kan dia mengeluarkan 4 racun nih. Otomatis 4-4 kan harus keluar kan? Kalau ada pasien yang tersisa 1 racun dalam tubuh, contohnya adalah asam urat, kira-kira yang bermasalah siapa? Contoh, nggak usah pikir lagi lebih dalam. Ada mesin cuci, masukkan baju kotor, ada nodanya, udah dicuci kan, kemudian diangkat bajunya, masih ada noda. Yang rusak siapa? Mesin cuci. Pertanyaan tadi, yang bermasalah siapa di sini? Ya, jadi kalau ditanya ada orang sakit asam urat, berarti sudah bermasalah ginjal. Bukan gagal ginjal, bukan karena sakit ginjal, tapi ginjalnya sudah bermasalah. Terjadi penurunan fungsinya. Bagaimana cara supaya ginjalnya tetap berfungsi seperti normal lagi? Kurangi kadar asam urat. Paham? Kurangi apa? Dengan cara pemberian obat anti asam urat.
asam urat bukan penyakit, itu biokimia darah sama seperti ini. Jadi penyakitnya namanya siapa? GOUT. GOUT. Ya, jangan sekali-sekali bilang sakit apa, sakit asam urat. Malu saya jadi dosen kalian. Ya, sakit apa, sakit asam urat. Asam urat itu sama seperti ini, SGOJ, SGPT, sama seperti glukosa. Masa ditanya sakit apa, sakit glukosa gitu? Enggak kan? Dia DM misalnya. Sakit apa, sakit glukosa? Enggak. Jadi kalau ditanya sakit apa, sakit GOUT. Kenapa sakit GOUT? Peningkatan kadar asam urat. Kalau peningkatan kadar asam urat nama penyakitnya apa? GOUT. Kalau peningkatan kadar glukosa nama penyakitnya apa? DM. Iya, kalau peningkatan kadar kolesterol nama penyakitnya? Dislipidemia. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau asam urat itu bisa dicek juga pakai alat. Bisa. Oh itu bisa juga. Bisa. Itu kan memang striknya. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada orang tua terkena asam urat, berarti dia tidak boleh lagi mengkonsumsi yang namanya zat mengandung purin. Apa contohnya? Kacang-kacangan, ya, soda, ya, apalagi yang mengandung purin. Yang paling banyak adalah kacang-kacangan. Melinjo, tau melinjo? Hah? Apa itu? Sama aja tuh. Kayak ada dendam nih. Oke ya, jadi kalau udah kena asam urat, nah gini, yang beresiko kena asam urat itu adalah laki-laki. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa? Karena perempuan ada darah yang dikeluarkan tiap bulan. Oh. Sehingga kalau dia ada asam urat, darah asam urat itu keluar sama darahnya keluar. Nah, laki-laki ada nggak? Oke, jadi-jadian. Oke, pertanyaan jelas? Kemudian parameter kardiovaskular. Lu ada? Udah belajar kardiovaskular, farmakoterapi. Nah, Seseorang dikatakan sakit kardiovaskular apa aja yang dimiliki? Oh, Pak, tekanan darah. Apa lagi? Kadar kolesterol berapa jenis? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis kolesterol? L. Tunggu bentar. Sebelum ke LDL ada namanya VLDL. Ya, VLDL. LDL itu kepanjangannya apa? Low density lipoprotein. Kalau VLDL very, berarti lebih rendah lagi. Very low density lipoprotein. VLDL, LDL, HDL, trigliserida, kolesterol total. Ada berapa? Berapa? Ini ada berapa? Yang ada di apotek atau di pasaran itu script untuk mengecek apa dari kelima ini? Kolesterol. Makanya kalau ada pasien kalian yang pakai strip itu kolesterol yang tinggi misalnya kadar kolesterol total itu 200 ya, 200 ya kolesterol total. Kalau normalnya, kalau dia cek ternyata kadarnya 2,5 atau 240, maka kolesterol totalnya tinggi. Terapi lini pertama untuk penurunan kolesterol total adalah golongan statin, simvastatin, atau vastatin, atau suvastatin. Ya. Kalau mau lebih cepat kasih rosuvastatin, karena dia dapat menurunkan kolesterol 65%. Kalau simvastatin di bawah 40%, makin lama turunnya. Kalau mau yang dia 50-50, kemudian harganya tidak terlalu mahal, atau vastatin. Contoh obatnya apa? Lipitor. Ya, mahal kan? Iya, mahal itu. Ya. Oke, itu golongan statin. Pertanyaannya, kalau dia pakai strip, ya lihat, dengerin. Dia cek strip, ternyata kolesterol totalnya 150 atau 180. Tapi dia punya gejala, aduh sakit punggungnya, kemudian badannya sakit-sakit. Kira-kira kita harus kasih tahu apa sama dia? Udah cek Udah, tapi cuma rendah 150, 180.
tensinya 180. Ya berarti Tinggi. Tensinya tinggi. Udah cek tensi, udah. Oh, semua. Cek kolesterol sampai kita. Kecil. Ayo, Bapak. Cek apa gitu? Nah, itu dia. Cek kolesterol. Full kolesterol dicek, parameter kolesterolnya. Kenapa? Karena pakai strip nggak mendeteksi LDL, nggak mendeteksi TG. Jadi kalau pakai cek lab yang full, yang dia cek kolesterol penuh semua, maka ketahuanlah di situ berapa LDL. Kalau LDL yang tinggi lebih dari 200, maka tadi obat pertama adalah statin. Statin digunakan kalau kolesterol total tinggi dan LDL tinggi. Apa aja? Kolesterol total tinggi dan LDL tinggi. Tapi kalau LDL normal, kolesterol totalnya normal, TG-nya 300, maka obat yang diberikan adalah golongan fibrat. Apa contohnya? Diprozil, penofibrat. Pernah lihat penofibrat? Diprozil. Nah, itu untuk TG, trigliserida. Jangan kalian kasih untuk pasien kolesterol totalnya tinggi, nggak guna, dia nggak akan turun. Dia hanya menurunkan TG, trigliserida. Jadi Pak, kalau LDL sama kolesterol total yang tinggi dikasih apa? Golongan statin. Jelas? Biasanya kalau dua-duanya tinggi, TG tinggi, kolesterol total tinggi, LDL tinggi, maka digabungkan semuanya. Dia pakai penofibrat sama atau statin. Nah itu biasanya sudah komplikasi gitu ya. Jelas? Pertanyaan gini, yang paling bahaya dari di mana dia? VLDL, LDL, HDL, kolesterol total sama tinggi. Mana yang paling bahaya dari ini? Ayo, dari mana yang paling bahaya? Siapa dosen farmakoterapi? Dikasih tahu mana yang paling bahaya? Karena kita harus mengurangi itu resiko itu tinggi dari 5 ini. Misal pasiennya 5 ada yang tinggi dari 5, LDL tinggi, TG tinggi, kolesterol total tinggi. Tapi kita harus cari dulu mana yang paling bahaya dari ini. Paling Yang bahaya bisa mana? menyebabkan plak atau penumpukan Dua. apa namanya penebalan dinding arteri biar darah itu tetap bisa lewat. Kalau itu nggak kita berikan maka darah bisa nyumbat. Mana yang bahaya dari ini? Ya, ada. Apa gimana? Betul lah. Yang mana dari banyak paling bahaya? ADL kah bahaya? Ya, ADL bahaya nggak ADL? kayak ADL bahaya? Bahaya? Kan ADL kan kolesterol apa ADL? Baik. Kenapa dia disebut kolesterol baik? Kenapa? Karena density-nya tinggi. Kepanjangannya apa? High density. Karena density-nya, kelarutannya, densitasnya tinggi, sehingga dia mudah larut. Tapi kalau densitasnya rendah, dia nggak mudah larut, otomatis dia numpuk di dinding-dinding pembuluh darah. Kalau numpuknya terlalu banyak, darah nggak bisa lewat, jadilah penyakit PJK, penyakit jantung koroner. Pertanyaan kembali, dari 5 tadi, mana yang paling bahaya? TG. Nah, TG. Ya, trigliserida. Paham ya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau si leukositnya tinggi berarti dia mengalami infeksi. Maka boleh antibiotik yang kita berikan adalah pertama kali adalah golongan penisilin. Golongan penisilin bekerja dengan cara menghancurkan dinding Sel. ya, sehingga bakterinya lisis hancur. Tapi masalahnya adalah golongan penisilin hanya efektif diberikan kepada bakteri yang sedang atau membelah, ya, atau bakteri yang masih kecil, gitu ya. Kalau bakteri yang sudah besar-besar jangan, nanti bakteri ketawa. Ya. Rutenya dia bisa diminum oral, ya kan? Ada sirupnya kan? Sirup kering, ada tablet kan? Ya. Juga ada yang intravena. Ya, otitis. Kalau indikasinya itu apa nih? Otitis media. Intinya penisilin, golongan penisilin untuk penyakit ISPA. Apa itu? ISPA.
Ini ya, apa aja infeksi saluran pernafasan? Ingat. Pertama, rinitis, sinusitis, otitis, faringitis, laringitis. Kalau sudah masuk ke bawah, infeksi saluran pernafasan bawah, apa contohnya? Bronkitis, pneumonia, TBC dan lain sebagainya. Tapi kalau ISPA itu di atas tuh, ya. Dimulai dari rinitis, masuk ke dalam lagi sinusitis, masuk ke dalam lagi otitis, masuk ke bawah faringitis, masuk lagi ke dalam laringitis. Belakangnya tis artinya dia radang. Kenapa radang? Karena ada respon imun terhadap bakteri yang masuk. Jelas? Infeksi pasti menghasilkan radang, tapi radang belum tentu karena infeksi. Ingat itu ya. Infeksi pasti menghasilkan Radang. tapi radang belum tentu karena Infeksi. Dari mana? Coba benturkan kepalanya ke tembok. Betul kan? Apakah itu infeksi? Enggak, tapi radang kan? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, jadi penisilin itu digunakan paling banyak untuk infeksi saluran pernapasan, ya. Selanjutnya apa lagi maksudnya? Dia bisa juga untuk penyakit infeksi saluran kemih, ya, atau ISK. Kalau infeksinya nggak sembuh diberikan penisilin, maka kita ganti dengan golongan sepalos. Ya, indikasinya sama, kerjanya juga sama. Sekarang saya tanya, ya, kalau dia dikasih amoxicillin pasiennya, kemudian badannya gatal-gatal, merah-merah, dokter nanya ke kalian, boleh nggak saya kasih Cefixime? Apa? Cefixime? Pikir ya. Cefixime? Kalau dokter ngasih pasien amoxicillin, diminum sama pasiennya, pulang ke rumah dia gatal-gatal, merah-merah, badannya alergi. Kemudian dokter nanya sama kalian sebagai apoteker, Pak, boleh nggak saya ganti dengan Cefixime? Boleh. Kasih alasannya cuma dua jawabannya. Boleh. Tapi ada tambahan tidak ada. Gimana sih? Boleh? Ada gimana? Boleh. Nah, paling tambahan di alergi. Kenapa ada lagi? Kenapa nggak dia amoxicillin aja kasih alergi? Nggak usah kasih antibiotik. Boleh. Dokter tuh bilang, udah lah nggak usah. Amoxicillin terus lanjutkan kasih cetirizine. Jadi kan gitu kan? Iya. Tapi dia tetap alergi. Dokter mau nanya ke kalian, boleh nggak kasih Cefixime? Biar dia infeksi nggak boleh dihindari, harus diberikan antibiotik, tapi diberikan amoxicillin dia alergi. Boleh nggak saya kasih Cefixime? Kenapa? Dosisnya turunin. Dosisnya diturunin, ada lagi. Ini tadi kasih antihistamin, ada lagi. Kasih pendapatnya. Ayo biar kita gabungkan. Ayo, berpikir lagi. Kasih pendapatnya apa lagi? Boleh nggak kira-kira? Ini dulu, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Oke, kita kunci ya jawabannya ya. Alasannya kenapa? Kenapa ya? Karena beda golongan. Oke. Ada lagi pendapatnya lain? Ada yang bilang enggak? Ada yang bilang enggak boleh enggak? Siapa yang bilang enggak boleh? Ya. Jawabannya adalah enggak. Gak boleh. Nah itu dia. Ini Oh ya. itu ya, dia punya siapa? Yang sebagai antibakterinya siapa? Beta-lactam. Mau penicillin, mau cephalosporin yang bikin alergi, ya beta-lactamnya. Kan di dalam struktur kimia ada struktur aktifnya. Kalau terjadi alergi itu sudah karena struktur aktifnya. Makanya kalau dokter tanya, boleh nggak saya kasih Cefixime? Jangan dong. Loh kenapa? Ya sama-sama golongan beta-lactam. Walaupun namanya penicillin satu cephalosporin, tapi sama-sama punya senyawa aktif beta-lactam. Loh jadi saya kasih apa? Kasih yang makrolida. Apa contohnya? Erythromycin. Jelas? Erythromycin atau makrolida bisa juga untuk istilah. Dia beta-lactam enggak? Tidak. Dikasih ke pasiennya enggak akan alergi. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, selanjutnya
Selanjutnya, kalau sefalosporin mempan, maka kita kasih dia makro. Nah, ini sudah saya jelaskan ya waktu di farmakologi molekuler ya. Sinyalisasi, kemudian membuat protein kan. Nah, bagaimana proses pembuatan protein? Untuk Raja ini udah paham dia Raja nih. Gimana aja? Pembuatan protein di mana? Ada 3 prosesnya. Sentra namanya apa yang pertama? Pertama dulu. Transkripsi. Transkripsi ada di transkripsi itu yang melakukan adalah DNA. Kenapa DNA kan double helix gini kan? Kalian tahu kata transkripsi itu dari transkrip nilai artinya salinan. Jadi ketika DNA double helix, dia membuat salinannya dengan cara mentranskripsi. Jadi salinan itu terbentuk jadi satu tunggal. Dia kan double helix, ya kan? Double helix. Kalau ditanya double helix itu apa? DNA. Ketika dia mengalami transkripsi, dia jadi single helix. Pertanyaannya, kalau sudah jadi single helix namanya siapa? Maka rumahnya di nukleus atau di mana kalau ada mas? Ribosom. Ketika dia jadi tunggal yang berada di nukleus tadi, dia akan dibawa ke ribosom dengan cara tRNA. Ada objeknya, namanya tRNA. Dibawa tadi tunggal si transkrip tadi udah jadi, dibawa ke ribosom. Di ribosom udah nunggu temannya cetakan nih. Nah, udah nunggu dia. Nih, tinggal nunggu. Ini di ribosom nih, udah nunggu. Nah, transkripsi adanya di nukleus. Masuk ke fase kedua namanya translasi. Pertanyaan translasinya di mana? Di ribosom. Ketika ada ini dari inti nih, nukleus yang transkripsi tadi, jadi dibawa sama si tRNA. Ketika dia sampai ke ribosom, maka temannya udah nunggu. Nah, ini cetakannya. Ya, mulai dari mana? AUG start codon, namanya metionin. Setelah start codon, cetak, stop codon, dipotong jadi protein. Begitu seterusnya datang lagi, cetak, potong jadi protein baru. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, bakteri kalau membentuk suatu protein, prosesnya juga seperti ini. Cara kita supaya bakteri itu tidak membentuk protein, bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Kalau dia bentuk protein, otomatis dia akan memperbanyak diri karena bahan dasar pembentukan sel adalah protein, gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat bakteri itu mati? Dia nggak bisa bentuk protein. Ini caranya. Kita hambat cetakannya. Kalau cetakannya kita hambat, bisa nggak jadi protein? Makanya obat makrolida bekerja dengan cara menghambat cetakan yang atas, namanya subunit 50. Cetakannya ada 2, di atas 1, di bawah 1 dan, ya kan? Di atas 1 dan di bawah 1. Yang di atas namanya subunit 50. Yang di bawah namanya subunit 30. Pak, saya mau menghambatnya 30. Ada obatnya. Bisa. Yang penting kalau salah satunya dihambat aja, terjadi cetakan nggak? Ada protein nggak? Ya, ini kan sudah saya kasih tahu di farmakologi molekuler kan. Sama juga kayak obat berkaitan sama di PCR misalnya, proteosinase, terjadi sinyalisasi, second messenger dan bla 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 sampai ke inti membuat sel baru. Dengan cara prosesnya transkripsi, translasi dan protein. Jelas? Nah, kalau ditanya makrolida kerja di mana? Di ribosom, tepatnya di subunit 50. Ada pertanyaan? Ini contoh obatnya adalah si eritromisin, kemudian azitromisin. Lihat di sini. Nih, aku baca nih. Rio, artinya apa? Melemahkan. Ya, melemahkan. Contoh obatnya azitromisin, eritromisin ya. Kemudian tahu ini orang kerjanya sama si eritromisin tadi di subunit 50. Jadi dia menghambat. Nah, kalau orang penikol digunakan untuk penyakit namanya demam tifoid atau penyakit tipes. Ya, tipes. Nah,
Jadi kloram fenikol ini pasti diberikan ke orang dengan syarat orang itu bukan ibu hamil dan menyusui. Dengan syarat apa? Ibu hamil. Satu lagi bukan anak-anak. Kalau ibu hamil nanti diberikan kloram fenikol, anaknya bisa jadi abu-abu akhirnya. Nama penyakitnya baby Gray syndrome. Kalau diberikan pada ibu yang menyusui, ibunya bisa mengalami anemia aplastik. Kalau anak-anak diberikan, anak-anaknya juga akan mengalami anemia aplastik. Jadi kloram fenikol ini hanya diberikan pada orang dewasa yang sehat, nggak ada gejala atau penyakit bawaan. Ya, kenapa efek sampingnya terlalu tinggi? Dia bisa membuat yang namanya bakteri Salmonella schimata, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aminoglikosida. Dia berbeda dengan si makrolida. Mengapa di mana? Subunit 30. Jadi dia bagian bawah. Ya. Jadi kalau ditanya yang 50 apa aja tadi? Makrolida plus fenikol. Yang di bawah 30 si amino. Apa contoh aminoglikosida? Gentamisin, kanamisin, amikasin. Nah, itu ya, golongan aminoglikosida ya. Dia menghambat di subunit 30. Jadi ya, kenapa enggak ini? Ini kan cetakannya kan? Iya. Cetakan selesai. Jadi protein. Cetak terus. Ini kan. Ada kodon stop. Maksudnya stop kodon selesai, dipotong. Ada start kodon, di start nih bacanya. Start kan? Iya. Sekarang saya tanya, gimana? Ya, kalau kalian ditanya, kok bisa itu sintesis protein? Dia tahu kapan start, dia tahu kapan stop. Kok bisa? Ada yang bisa jawab? Biar kalian ditanya orang, kalau ditanya gitu, kok bisa protein itu? Dia tahu panjangnya, dia tahu kapan start, dia tahu kapan stop. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ada kode startnya Pak, sama stop. Kalau start biasanya UG, kalau Nah. stop ada juga. Nah ini betul ini dia, UGA sama dia. Yang penting ada komponen AUG, UGA, UGA. Kenapa? Kalau AUG dia akan menghasilkan metionin. Nanti berakhirnya juga akan menghasilkan metionin. Jelas? Jadi kapan dia bisa start, kapan dia bisa stop? Kalau ketemu sama AUG, kalau berakhirnya juga nanti sama AUG. Karena startnya akan menghasilkan metionin, AUG itu menghasilkan metionin nanti asam amino. Nanti ketika dia menghasilkan metionin lagi, dia berarti stop. Paham? Hah? Jelas ya? Auge. Tapi ini tidak berlaku sama yang namanya sel kanker. Sel kanker nggak akan ada stopnya, dia jalan terus. Ya, makanya disebut dengan pembelahan sel yang kanker. Oke. Kemudian ada yang namanya lagi tetrasiklin. Tahu tetrasiklin? Tetrasiklin tidak boleh diberikan pada anak-anak balita. Kenapa? Dia dapat mengganggu penyerapan tulang dan kalsium. Otomatis balitanya nanti susah untuk berjalan atau berdiri. Karena apa? Kepadatan tulangnya terganggu. Karena kalsium yang ada pada tulangnya diambil sama tetrasiklin. Akibatnya apa? Tulangnya jadi lemah. Kemudian susah tumbuh gigi. Ya, jadi nggak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak balita. Tetrasiklin bekerja dengan cara menghambat subunit 30. Sama dia seperti aminoglikosida. Di bawahnya dia bekerja. Contoh obatnya adalah tetrasiklin, oksitetrasiklin, gitu ya. Jadi kerjanya sama. Ya, di bawah sama siapa ininya? Oke. Nanti akan dicetak, kemudian dibentukkan suatu protein, kemudian protein itu dia akan diterjemahkan sama mRNA, messenger pesan. Oh ini ternyata metionin, oh ini ternyata cysteine, nah itu namanya asam amino. Nanti kan belajar di biokimia harus hafal 25 asam amino esensial. Wajib. Ada lisin, metionin, cysteine. Tahu cysteine? Obat batuk. Asetil. Itu asam amino. Ya. Jadi harus hafal 25 asam amino esensial. Gitu ya. Kumpulan dari asam amino akan membentuk protein. Ya. Kemudian ada namanya kloroquinolone. Contohnya apa?
ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, amifloxacin, ya. Yang belakangnya sasin itu golongan fluoroquinolon. Fluoroquinolon dia bekerja dengan cara ya, menghambat replikasi dari DNA bakteri, sehingga bakterinya tidak bisa membelah. Akibatnya dia mati. Obat golongan fluoroquinolon bersifat apa ini? Dia langsung membunuh bedanya, langsung gini. Nah, yang tadi ada tanda yang membunuh nggak? Enggak. Kalau nggak ada tandanya berarti namanya bakteriofage. Kalau ini langsung mati bakterinya, nggak dikasih ampun. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah fluoroquinolon ini dia dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dosis hariannya tidak boleh lebih dari 1000 mg. Makanya kalau minum cipro dia 2 kali sehari. Ya kan? Nggak ada cipro 3 kali. Nanti pasiennya bisa kena gagal ginjal akut. Karena golongan fluoroquinolon dapat merusak sel pada ginjal. Hati-hati penggunaan golongan fluoroquinolon. Ya. Fluoroquinolon ini digunakan untuk penyakit yang namanya infeksi saluran imun. Kalau ada pasien di rumah sakit yang kena ISK, pasti diberikan dokter golongan fluoroquinolon. Apalagi fluoroquinolon ini biasanya diberikan untuk pasien pneumonia yang atau orang awam sering bilangnya penyakit paru-paru basah. Pernah dengar? Paru-paru basah itu orang awam, kita orang medis bilangnya pneumonia karena itu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas pneumonia. Pseudomonas aeruginosa menyebabkan penyakit pneumonia. Pseudomonas tadi dapat mati sama si fluoroquinolon. Makanya orang yang kena paru-paru basah pasti diresepkan golongan fluoroquinolon. Golongan fluoroquinolon yang paling baik adalah levofloxacin. Yang paling rendah namanya ofloxacin. Masih ada nggak ofloxacin? Ada. Masih ada. Ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin, amifloxacin. Ya. Oke ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah nih. Nah, dia juga biasa diberikan untuk pasien TB. Nih, infeksi respiratori. Nah, makanya tadi untuk paru-paru basah dia bisa diberikan. Ya. Kemudian infeksi pada tulang dan jaringan kulit. Nah, si apa namanya? Apa namanya tadi? Obatnya? Nah, ciprofloxacin golongan fluoroquinolon dia dapat menembus bukan dapat menembus otot, makanya bisa terjadi namanya tendon ruptur. Jadi otot ya namanya tendon ruptur, ototnya rusak sama seperti obat simvastatin. Dia dapat menyebabkan yang namanya tendon ruptur ya. Jadi hati-hati penggunaan si fluoroquinolon ya. Kalau ada orang minum fluoroquinolon, ciprofloxacin kemudian dia nyeri otot, nggak bisa ngangkatkan badannya seperti itu sakit, berarti efek samping dari si fluoroquinolon. Ototnya rusak dibuat sama si ciprofloxacin. Ya, paham ya? Jadi antibiotika dipilih berdasarkan sensitivitas dari bakterinya. Ya. Kalau dia sensitif terhadap fluoroquinolon, maka diberikan fluoroquinolon. Ini juga bisa diberikan pada pasien tipes. Dia untuk gastrointestinal infeksi. Orang tipes kan masalah pada gastrointestinal, ya. Biasanya dokter kalau lihat, oh ini ibu hamil nggak boleh diberikan chloramphenicol. Oh ini yang lain. Oh ini pasiennya boleh diberikan chloramphenicol. Tapi ada opsi kedua. Kalau nggak bisa diberikan chloramphenicol, boleh diberikan fluoroquinolon. Ibu hamil boleh nggak? Nggak boleh juga. Ibu hamil hanya boleh diberikan golongan cefixime atau golongan cephalosporin. Ya, jadi kalau ibu hamil mengalami tipes, dia diberikan golongan cephalosporin. Ada pertanyaan? Ada. Terakhir adalah sulfanomida. Sulfanomida ini kerjanya unik daripada yang lainnya. Sulfanomida, contoh obatnya ini, sulfamethoxazole. Nama pasarannya apa? Cotrimoxazole. Karena dia ada kombinasi pimitofin. Nah, sulfamethoxazole, sulfadiazin, tahu sulfadiazin? Kalau buka kan, sulfadiazin kan, sulfanilamid, sulfa apa lagi yang ada? Sulfadoksin. Golongan sulfa itu mekanismenya unik gitu. Ya. Sekarang saya tanya,
bakteri kalau sudah masuk ke dalam tubuh Buat yang ini diambilnya kan apa? apa sih? Asam An- folat. Ini Yang diambil antibiotik. adalah apa? Iya, antibiotik. Kenapa dia ambil asam folat? Karena bakteri tidak bisa membentuk asam folatnya sendiri, sehingga dia nyuri asam folat dari tubuh kita. Pertanyaannya gini, asam folat yang dibentuk sama bakteri itu bukan murni dia ambil dari kita, tapi dia ambil bahan bakunya. Jadi dia lihat, ini manusia kok bisa bikin asam folat ya? Caranya gimana? Oh, setelah diselidikinya, bahan dasar pembentukan asam folat namanya PABA, para amino benzoic acid. PABA ini contohnya seperti tepung, ya, bahan dasar pembuatan kue. Kuenya adalah asam folat, PABA-nya adalah tepung. Kalau ada PABA, kalau nggak ada tepung bisa nggak bikin kue? Juga seperti asam folat. Kalau tidak ada PABA, nggak akan bisa terbentuk asam folat. Jadi bakteri dia mencuri PABA dari dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa bikin asam folat. Yang bisa bikin asam folat si bakterinya. Yang uniknya adalah golongan sulfa strukturnya percis seperti PABA. Ketika seseorang terinfeksi bakteri, dia minum golongan sulfa, contohnya sulfamethoxazole, maka yang diambil bakteri adalah si sulfanya, bukan si PABA-nya. Akhirnya apa? Bakterinya mati. Dia kena prank. Gitu ya. Jadi bentuk dari sulfa itu sama strukturnya dengan PABA. Ketika dia minum sulfa, dilihat bakteri, oh ini PABA, ternyata bukan, itu sulfa. Langsung ditangkapnya dia mati. Jelas? Gitu ya. Nah, prosesnya seperti ini. Intinya ini yang saya ceritakan tadi ini. Ya. Golongan sulfa digunakan untuk apa? Biasanya adalah infeksi saluran kemih, urinaria tract infection, infeksi saluran kemih. Kemudian apa lagi? Diare. Kemudian apa lagi? Shigella. Apalagi orchitis media atau orang sering sebutnya congkak. Pernah dengar? Nah, orchitis media. Apalagi Streptococcus pneumoniae, penyakit pneumonia, Haemophilus influenza, kemudian apalagi paru-paru basah atau infeksi pada sinus. Nah, jadi inilah obat antibiotik yang bekerjanya unik. Dia mampu menjebak bakteri untuk menangkap. Padahal dia adalah obat. Ada pertanyaan? Efek samping yang paling sering terjadi adalah alergi. Kemudian efek samping selanjutnya apa? Penurunan fungsi ginjal. Makanya Pantesan. hati-hati penggunaan sulfa ini ya. Dia dapat menurunkan fungsi ginjal. Semua antibiotik itu dia dapat merusak ginjal. Hati-hati ya. Semua antibiotik. Semua antibiotik efek sampingnya dapat merusak ginjal. Makanya hati-hati penggunaan antibiotik. Selain merusak ginjal, dia juga dapat merusak bakteri baik dalam tubuh kita. Akibatnya teman kita berkurang dalam usus. Kalau teman kita berkurang dalam usus, kita bisa rentan terkena diare. Kenapa sekarang kita tidak kena diare? Karena ada mereka yang menjaga flora normal usus, sehingga bakteri jahat tidak menjajah usus kita. Makanya ada iklan kan? Cintai apa? Ini kan? Jelas? Ada mau ditanyakan? Sudah. Ada? Ya. Kalau tidak ada, Balik. kita sambung ke depan. Eh.